Di sebuah aula sekolah yang sudah berubah jadi gedung serbaguna, suara tawa keras terdengar dari sudut panggung utama. Seseorang baru saja menyebutkan nama Raka dalam pembacaan daftar alumni. Lalu disambut dengan tawa mengejek dari kelompok pria-pria berbaju batik mahal. "Raka, yang itu ya, yang dulu tiap hari naik sepeda rusak ke sekolah." Celetuk Dimas sambil terkekeh, membuat suasana jadi makin riuh. Di belakang mereka, seorang pria muda berdiri sendirian. Kemeja polos, celana biasa, rambut rapi, tapi tak terlalu mencolok. Itulah Raka. Ia berdiri sambil memegang amplop kecil undangan reuni. Namun tak ada yang menyadarinya. Suara dentuman musik reuni terus mengalun. Tapi suasana di dekat pintu masuk aula terasa seperti ruang isolasi. "Coba dia datang ke sini, pasti langsung kita usir. Udah miskin, masa depan juga suram," ujar Aldi, alumni yang kini katanya kerja di perusahaan ayahnya. Raka hanya tersenyum kecil. Matanya menatap nama sekolah yang terukir di spanduk di belakang panggung. Reuni 5 tahun SMA 12 Harapan Jaya. Ia melangkah masuk perlahan, menyusuri lorong aula dengan langkah tenang. Tapi belum sampai 2 langkah, seorang panitia wanita menghampirinya dengan tatapan ragu. "Mas, tamu undangan." Raka mengangguk pelan sambil menunjukkan undangan lusuh yang ia bawa dari rumah. Wanita itu menatapnya dari ujung rambut hingga kaki. Sandal, celana bahan lusuh, jam tangan karet murahan. Ini undangan asli?" tanyanya sambil agak menjauh. Raka hanya menjawab dengan senyum. "Asli, Mbak. Nama saya ada di daftar." Beberapa alumni lain mulai melirik ke arahnya. Salah satu dari mereka berbisik, "Itu Raka ya? Masih hidup ternyata." "Ya iyalah, orang kayak gitu biasanya susah mati. Tapi susah juga sukses," sambung lainnya. Raka mencoba menahan napas. Ia tak marah, tak berkata apa-apa. Tapi matanya menatap satu persatu wajah yang kini menertawakannya. Terdengar teriakan dari Dimas. Raka, akhirnya nongol juga. Gak malu apa datang gitu doang?" Raka hanya tersenyum dan mengangguk pelan. "Gila, baju lo masih kayak dulu ya. Cuman kurang tambal sulam dikit," ujar Aldi sambil tertawa keras dan menepuk bahu temannya. Beberapa orang yang lebih dewasa mulai merasa tak nyaman, tapi tak ada yang menghentikan canda-candaan kasar itu. Raka berjalan ke meja registrasi, tapi petugas mencatat namanya dengan malas, lalu memberinya stiker nama dengan tatapan heran. "Lu kerja di mana sekarang, Kak? Jangan bilang masih jadi loper koran ya?" tanya Dimas sambil tertawa lepas. "Atau lo jadi supir ojek online?" "Cocok banget sih mukanya," celetuk Aldi. Raka masih diam. Ia tidak membantah, tidak marah. Ia hanya berkata singkat, "Saya cuma pengusaha si kecil." Tawa meledak lebih keras lagi. "Pengusaha kecil? Jualan cilok kali ya?" Bahkan panitia di meja registrasi ikut senyum-senyum sambil menahan tawa. Raka hanya menerima stiker namanya, menempelkannya di dada, dan berjalan masuk. Suasana aula yang megah tak membuatnya merasa kecil, meski semua orang memperlakukannya seolah ia tak pantas berada di sana. Tapi ada satu hal yang belum mereka tahu. Sebuah fakta yang bisa membalikkan semua tawa itu menjadi sunyi mematikan. Raka mengambil tempat duduk paling belakang, dekat dispenser air, jauh dari sorotan. Beberapa alumni yang lewat pura-pura tidak melihatnya, atau malah tersenyum sinis seperti menyapa orang asing. Ia duduk diam, tak mengambil makanan di prasmanan, tak ambil bagian dalam game nostalgia di panggung. Namun matanya tak berhenti mengamati suasana, wajah-wajah, dan pembicaraan mereka. Di tengah keramaian, salah satu panitia berdiri di panggung dan memanggil semua alumni yang kini punya usaha sendiri untuk naik. "Ayo, kita beri apresiasi untuk para pengusaha sukses dari alumni SMA 12 yang punya UMKM, startup, bahkan bisnis online." Satu persatu alumni maju. Ada yang jualan kopi kekinian, ada yang buka bengkel, dan satu yang katanya punya aplikasi marketplace. Tepuk tangan meriah mengiringi mereka. Bahkan MC sempat bilang, "Kita bangga banget loh, alumni kita ini luar biasa."
Dimas berdiri dari kursinya lalu menoleh ke arah belakang. "Raka, lo katanya pengusaha kecil, mau maju juga nggak?" Suaranya cukup keras hingga sebagian besar aula menoleh. Raka berdiri pelan. Ia berjalan ke depan tanpa ekspresi. Semua mata menatap dengan ekspresi campur aduk. Penasaran, geli, tak percaya. Saat sampai di depan panggung, MC bertanya, "Mas, Mas Raka ya? Usaha apa kalau boleh tahu?" "Logistik," jawab Raka singkat. "Oh, pengiriman barang ya? Seperti ekspedisi?" Raka mengangguk. Tapi sebelum MC lanjut bertanya, Dimas berteriak, "Logistik apa? Ngantar-ngantar paket kan?" Tawa kembali meledak dari arah kursi tengah. Beberapa orang bahkan menepuk-nepuk meja karena geli. "Nggak apa-apa," kata Raka. Suaranya tetap tenang. "Saya cuma pengusaha logistik kecil." Ia kembali ke tempat duduknya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Tapi ada satu alumni perempuan bernama Ica yang terus menatapnya heran. Ica dulunya ketua kelas. Ia cerdas, sopan, dan jarang ikut tertawa kejam seperti lainnya. Setelah sesi itu selesai, ia menghampiri Raka yang masih duduk sendirian. "Raka, kamu masih ingat aku?" Raka tersenyum. "Ica, ketua kelas yang dulu sering minjem penghapus aku." Ica tertawa kecil. "Kamu sekarang benar-benar jalani usaha logistik?" Raka hanya menjawab dengan anggukan. Tapi Ica menangkap sesuatu di matanya. "Nama usahanya apa?" tanya Ica. "Nanti juga mereka tahu," jawab Raka sambil menatap layar LED di panggung. Dan benar, tak lama kemudian sesi berikutnya dimulai. Pemutaran video profil perusahaan alumni. Tiba-tiba, logo Ravel Logistik Indonesia terpampang besar di layar, salah satu perusahaan pengiriman tercepat di Asia Tenggara. MC menyebut, "Dan yang terakhir, video ini kami dapat dari tim luar negeri, perusahaan besar milik alumni kita." "Tunggu, ini milik siapa ya?" Ica menoleh ke arah Raka, sementara seluruh aula mulai bergumam pelan. Nama Raka mulai disebut-sebut dengan nada kaget. MC memanggil nama perusahaan di layar, Ravel Logistik Indonesia. Ada yang tahu siapa pemiliknya?" Tiba-tiba salah satu alumni berseru, "Itu bukan perusahaan yang kerjasama sama Kementerian Logistik Nasional?" Yang lain menimpali, "Itu ekspedisi yang dipakai Tokomart dan Shopee kan?" Aula mulai gaduh. Semua menatap ke arah MC, lalu ke layar, dan terakhir ke Raka. Ica perlahan berdiri, lalu berkata cukup lantang, "Itu perusahaan Raka." Beberapa alumni terdiam. Dimas mendadak terbatuk. Aldi hanya bisa menatap kosong ke layar. "Nggak mungkin," bisik salah satu alumni yang tadi ikut menertawakan. MC memanggil Raka ke panggung sekali lagi, kali ini dengan nada sangat berbeda. "Mas Raka, kalau tidak keberatan, bolehkah memperkenalkan diri secara resmi?" Raka berdiri dan melangkah pelan ke atas panggung. Kini seluruh aula hening. "Nama saya Raka, lulusan angkatan 5 tahun lalu. Saya pemilik RAVEL Logistik Indonesia." Beberapa orang langsung terbelalak, mulut ternganga. Raka melanjutkan, "Dulu saya memang naik sepeda ke sekolah. Kadang sepeda itu bocor, kadang rantainya lepas. Tapi saya tidak pernah berhenti datang. Saya sering tidak bawa uang jajan. Tapi saya ingat satu hal yang terus saya bawa pulang. Semangat untuk membuktikan." Wajah Dimas pucat. Aldi tertunduk. Panitia di meja registrasi bahkan pura-pura sibuk menata gelas. "Hari ini saya datang ke reuni bukan untuk pamer. Saya datang untuk melihat siapa saja yang dulu selalu memandang rendah dan siapa yang layak diajak maju bersama." Kalimat itu menusuk seperti pisau panas ke dalam dada mereka yang dulu menghina. Saya tidak akan sebut nama, tapi saya ingat siapa yang menyebut saya gembel, siapa yang menertawakan saya, dan siapa yang menyebut saya tak punya masa depan. Kamera peserta sudah merekam. Video pernyataan Raka mulai beredar di status WhatsApp alumni, di media sosial, bahkan mulai masuk ke TikTok. Saya percaya masa lalu tidak bisa kita ubah, tapi masa depan bisa kita bangun dengan niat yang benar, bukan dengan mulut yang merendahkan orang.
Tepuk tangan pelan terdengar, lalu menguat. Dimulai dari alumni yang lebih tua, lalu diikuti hampir semua tamu. Icha menatap Raka dengan bangga. Ia tahu pria itu tak pernah benar-benar hilang, hanya sedang diam menyiapkan langkah. Dimas mencoba berdiri, lalu tertawa kaku. "Wah Raka, hebat banget lo sekarang." Raka hanya menatapnya dan tersenyum datar. Aldi ikut menyambung. "Kita cuma bercanda waktu itu bro. Gak nyangka lo yang paling sukses. Bercanda tidak pernah menyakiti kalau dilakukan dengan hati. Tapi kalau isinya menghina, itu bukan bercanda. Itu penghinaan," jawab Raka pelan. Terdengar lagi bisik-bisik di antara para tamu. Suasana aula masih tenang tapi tegang. Raka menambahkan, "Saya tidak datang untuk balas dendam, tapi saya datang untuk memberi kesempatan." Ia menoleh ke 1050, lalu berkata, "Kalau tidak keberatan, saya ingin membuka rekrutmen langsung. Perusahaan saya butuh 5 orang staf baru." Semua langsung terkejut. Suara gaduh mulai terdengar kembali. Beberapa dari yang tadi menertawakan kini terlihat menulis cepat di ponsel mereka. Mungkin sedang update CV. Seminggu setelah reuni itu, kantor pusat Rafael Logistik menerima lebih dari 300 lamaran. Di antara tumpukan itu, nama Dimas dan Aldi muncul. Keduanya melamar posisi marketing dan operasional. HRD sempat bertanya ke Raka, "Mau disaring biasa atau Bapak ingin ikut menyeleksi langsung?" Raka tersenyum kecil. "Saya ingin ikut langsung, tapi bukan untuk balas dendam. Saya ingin lihat apakah mereka benar-benar berubah." Ruang wawancara disiapkan sederhana, tanpa dekorasi berlebihan. Raka duduk di tengah ruangan bersebelahan dengan tim rekrutmennya. Dimas masuk dengan jas rapi, wajah penuh senyum, namun sorot matanya jelas tegang. "Selamat pagi, Pak Raka," ucapnya dengan nada sopan, jauh berbeda dari 5 tahun lalu. Raka mengangguk. "Silakan duduk Dimas. Ceritakan, kenapa Anda tertarik bergabung di RAVEL?" Dimas menelan ludah. "Karena saya sadar selama ini saya banyak meremehkan orang. Dan perusahaan Bapak membuktikan bahwa kesuksesan datang dari ketekunan, bukan penampilan." "Jadi ini bentuk penyesalan?" tanya Raka. "Iya, dan permohonan maaf. Saya tahu ucapan saya dulu sangat keterlaluan." Raka menatapnya sejenak, lalu menuliskan sesuatu di catatannya. Setelah Dimas keluar, giliran Aldi masuk. Ia bahkan menunduk saat menyalami Raka. "Saya minta maaf Pak, saya masih ingat semua kata-kata kasar saya dulu. Dan sekarang saya merasa sangat malu." Raka tak langsung membalas. Ia hanya bertanya, "Apa yang kamu pelajari dari itu semua?" Aldi menjawab bahwa orang yang kita hina hari ini bisa jadi orang yang menentukan nasib kita di masa depan. Wawancara ditutup dengan tenang. Raka tak menjanjikan apa-apa, tapi senyumnya mengisyaratkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Dimas dan Aldi menerima email dari HRD. Bukan penolakan, tapi undangan pelatihan kerja. Di sesi pelatihan itu, mereka duduk di baris paling depan. Mendengarkan, mencatat, bahkan berani bertanya. Tak ada lagi sombong. Dan di akhir hari, Raka datang langsung ke ruangan. Ia berdiri di depan semua peserta dan berkata, "Kesempatan kedua itu mahal, jangan sia-siakan." Di hari itu, semua peserta pelatihan berdiri memberi tepuk tangan saat Raka selesai berbicara. Bukan karena dia direktur, tapi karena mereka tahu, di balik sikap tenangnya, ada pelajaran besar yang baru saja mereka terima. Dimas dan Aldi menunduk, bukan karena malu, tapi karena rasa hormat yang tumbuh tulus dari hati. Mereka tahu, tidak semua orang berani memberi kesempatan kedua, apalagi kepada orang yang pernah menghina. Tapi Raka berbeda. Ia tidak membawa dendam, ia membawa perubahan. Perubahan yang dimulai dari luka, tapi tidak berakhir dengan balas dendam, melainkan dengan perbaikan. Di kantor pusat, tim kreatif Rafael mulai menulis ulang profil CEO mereka di website. Berawal dari seorang anak muda yang pernah diremehkan dan dianggap tidak punya masa depan, kini ia memimpin perusahaan yang memberi harapan kepada ribuan orang. Dan hari itu, di salah satu grup alumni, seorang member menulis, "Raka, dulu kamu dihina habis-habisan, tapi sekarang
Kami semua melamar di tempatmu. Terima kasih karena kamu tidak berubah jadi seperti kami dulu. Kalau kamu pernah dihina karena penampilan atau latar belakangmu, ingatlah, bukan mereka yang menentukan masa depanmu, tapi bagaimana kamu merespons hinaan itu dengan kerja keras, hati yang kuat, dan tekad untuk membuktikan diri dengan elegan. Like, komen, dan share jika kamu percaya bahwa orang baik pasti akan menang di akhir cerita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.